Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa ahibbai, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali membahas surat atau ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab yang suci, yaitu Al-Quranul Karim, yang Allah turunkan kepada nabinya, yaitu Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang tujuan dari Al-Quran diturunkan kepada umatnya atau kepada Nabi Muhammad SAW agar menjadi petunjuk bagi manusia di muka bumi ini. Nah, kembali Ustaz meminta maaf, sepertinya proyektornya belum bisa muncul lagi karena ini koneksinya Ustaz nggak bagus, jadi maunya ditampilkan, tapi insya Allah ini ringkas. Kita masuk atau akan membahas tentang surat yang berikutnya, yaitu surat An-Nazi'at. Nah, surat An-Nazi'at terletak setelah surat An-Naba, yaitu sebelum kita masuk pokok dan suruh bisa surat An-Nazi'at, sebelum kita mulai mensyarah surat An-Nazi'at, maka kita akan mulai dari muqaddimahnya terlebih dahulu. Nah, muqaddimah dari surat An-Nazi'at itu terdiri dari ini, saya kasih tahu poinnya, 5 poin. Ada 5 poin. Poin yang pertama tentang apa? Yaitu arti dari surat An-Nazi'at. Apa sih arti dari surat An-Nazi'at? An-Nazi'at artinya adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Berasal dari kata naza'a yang jalan, yaitu mencabut. Berarti kalau di sini An-Nazi'at yaitu malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Kemudian surat An-Nazi'at merupakan surat yang ke-79 yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian surat An-Nazi'at itu sendiri memiliki ayat berjumlah 49. Kemudian dinamakan dengan surat An-Nazi'at, kenapa? Ada yang tahu? Karena An-Nazi'at itu sendiri berasal dari kata An-Nazi'at yang terletak pada awal ayat, yaitu wan-nazi'ati. Nah, sesi pertama sudah kita selesaikan, yaitu arti dari surat An-Nazi'at. Kemudian masuk ke sesi yang kedua. Apa nama lain dari surat An-Nazi'at? Nama lain dari surat An-Nazi'at yaitu ada 2. Apa aja itu?
Yang pertama, as-sahirah. Apa artinya as-sahirah? Yaitu permukaan bumi. Penamaan as-sahirah ini diambil dari ayat yang ke-14. Kemudian penamaan yang kedua yaitu at-tammah, diambil dari ayat ke-34. Ada yang ditanyakan? Makna at-tammah di sini berarti gimana bunyi ayatnya? Fa idza ja'atit tammatul kubra, yang artinya apabila datang yang namanya at-tammah. Tammah itu artinya malapetaka. Tammah maksudnya malapetaka itu malapetaka yang besar. Maksudnya senjata hari kiamat. Sudah, sesi yang kedua sudah. Tadi ada dua nama, yaitu as-sahirah dan juga at-tammah, diambil dari ayat ke-34. Masuk lagi ke sesi yang ketiga, yaitu tergolong surat apa? Surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at termasuk dari golongan surat Makkiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Surat ini merupakan surat Makkiyah. Artinya ayat-ayat yang ada di dalam surat An-Nazi'at diturunkan tatkala Nabi SAW berdakwah ketika di Mekah, kemudian sesudah hijrah atau sebelum hijrah kemana? Ke Madinah. Itu nama lain Madinah adalah Yathrib. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya kebanyakan pokok pembahasan surat Makkiyah biasanya tentang apa? Berkisar tentang iman kepada Allah, satu, kemudian beriman kepada Rasulullah, kemudian iman juga tentang adanya hari kebangkitan, yaitu hari kiamat, yaumul kiamah. Tadi An-Nazi'at termasuk surat apa? Makkiyah. Kemudian asbab nuzulnya. Surat An-Nazi'at itu kenapa diturunkan oleh Allah? Surat An-Nazi'at diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu orang-orang musyrik Makkah bertanya dengan nada mencela kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana salawatnya? Kaum musyrikin apa yang mereka katakan? Kapan hari kiamat? Dengan maksud untuk mencela Nabi Muhammad.
Yaitu orang musyrikin bertanya demikian sambil menertawakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari pernyataan orang-orang musyrik tadi, Allah kemudian menurunkan surat An-Nazi'at, yang mana jawaban dari pertanyaan mereka itu Allah turunkan di ayat ke-42 dan juga 42 dan juga 44. Yang mana ayat tersebut isinya adalah jawaban dari pertanyaan mengenai hari kiamat, menyatakan bahwa perkara hari kiamat hanyalah adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tugasnya apa? Memberikan peringatan kepada manusia bahwasannya hari kiamat itu pasti terjadi. Nah, tadi ini sudah sesi yang keberapa? 3 ya? 3 4? 4 ya kan? Masuk ke mukaddimah yang berikutnya, yaitu gambaran umum surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at menjelaskan gambaran atau gambaran umum tentang surat An-Nazi'at. Disebutkan bahwasannya pada ayat pertama sampai kelima dari surat An-Nazi'at Allah bersumpah dengan nama makhluknya, yaitu An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Wan-Nazi'ati gharqa. Allah bersumpah dengan makhluknya, yaitu malaikat. Disebutkan di sana para malaikat memiliki tugas yang berbeda-beda. Misalnya malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan juga lembut, sampai mengatur urusan dunia. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-6, Allah menceritakan keadaan di hari akhir, yaitu yaumul qiyamah. Diawali dengan tiupan sangkakala pertama yang akan mengguncang alam semesta dan mematikan seluruh makhluk yang ada di alam semesta tersebut kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian ketika hari itu tiba, semua manusia dalam keadaan ketakutan. Semua manusia akan mati, lalu dihidupkan kembali dalam sekali tiupan, yaitu tiupan sangkakala kedua. Jadi ada 2 kali tiupan. Yang pertama adalah semua makhluk akan mati. Kemudian pada tiupan yang kedua semua makhluk akan dibangkitkan kembali. Kemudian pada momen itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Tujuannya apa? Agar manusia mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama di dunia. Kemudian surat An-Nazi'at juga mengisahkan tentang perjuangan Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa ketika itu mendakwahi yang namanya Raja Fir'aun. Sekalipun Nabi Musa telah memperlihatkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, itu Nabi Musa perlihatkan kepada Fir'aun, akan tetapi Fir'aun tetap menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian dilanjutkan, meskipun begitu Fir'aun tetap menolak dan tersesat dalam kesombongan. Itu dia mengatakan,
Firaun pernah mengatakan apa? Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Saking sesatnya Firaun, yaitu sampai-sampai dirinya mengaku menjadi itu Tuhan. Lalu Allah pun memberikan azab pedih kepada Firaun di dunia dan juga akhirat. Selanjutnya Allah terus mengingatkan manusia di akhirnya, di akhir surat ini, yaitu memperlihatkan tentang hari kiamat. Fa'idza ja'atil qiyamatul kubra. Itu sebelum akhir ya. Itu pada hari di mana ketika itu kiamat datang. Kemudian Allah menjelaskan hari kiamat dan juga azab yang pedih bagi mereka yang tidak tunduk pada tuntunan atau aturan yang Allah syariatkan. Kemudian bagi para pendurhaka telah disediakan neraka bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, orang-orang yang tunduk atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya apa? Surga yang Allah persiapkan. Bagaimana sifatnya surga yang kemarin kita bahas? Banyak kebunnya disediakan buah anggur. Kemudian apa lagi? Disediakan kawan yang hidup atau yang mendampingi penduduk surga tersebut, yang mana mereka sebaya dengan kita. Umurnya kisaran berapa? 30-an, ya kan? Kemudian dilanjutkan, saat kiamat tiba, manusia baru menyadari bahwa hidup di dunia itu begitu singkat. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan mukadimah dari surat An-Nazi'at. Tadi ada berapa sesi? 5. Yang terakhir gambaran umum tentang surat An-Nazi'at. Siapa yang mau bertanya? Sebelum saya bertanya, ada yang mau ditanyakan? Kalau gitu Ustaz yang bertanya. Barang surat An-Nazi'at itu ada berapa namanya? Nama lain dari surat An-Nazi'at apa aja? 1. Apa artinya? Tanggung itu adalah sahih. Apa sampai yang tahu? Nah, kata yang bisa insya Allah di pertemuan berikutnya Ustaz akan persiapkan hadiah. Tadi balas sama siapa? Ya. Nah, insya Allah kajian kita pada malam hari ini telah selesai. Sebentar saja, gak usah lama. Nah, kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanallah, alhamdulillah,